Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات معشر المسلمين رحمكم الله. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Walhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita melanjutkan mempelajari sebuah kitab ini yang ditulis oleh Darul Watan, yaitu sebuah kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laylah, adab seorang muslim di dalam kesehariannya. Dan insyaallah ta'ala kita masuk ke dalam adab, yakni adabus safar, adab di dalam berpergian keluar dari yakni kota kita yang kita tinggali. Di dalam Islam, tentu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana adab di dalam kita keluar dari kota kita, atau yang disebut dengan safar. Diajarkan bagaimana adab-adab di dalam safar. Dan hal ini penting karena di dalam safar kalau kita tidak mengetahui adab-adabnya, niscaya kita akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Agar kita mendapatkan ganjaran dari Allah, safar kita, keluar kita dalam rangka meninggalkan kota kita, mendapatkan yakni ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam safar ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mu'allif menyebutkan istahabu lil musafir, disunahkan bagi orang yang berpergian, bagi musafir, yang mana al-mu'allif menyebutkan idza nawa as-safara an yastakhirullah fi safarihi hadha. Apabila kita niat keluar safar, maka hendaknya kita memohon kepada Allah memilih sesuatu yang baik di dalam safar kita ini, dengan melaksanakan salat 2 rakaat bi an yusalli rak'ataini min ghairi salawatin mafruḍah. Salat 2 rakaat ini selain daripada salat-salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat sunnah. Kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat apabila kita niat atau ingin keluar meninggalkan kota kita, atau kita ingin menjadi seorang musafir. Thumma yad'u bi du'ail istikharah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istikharah. Maksudnya adalah
apabila kita hendak keluar, sudah niat kita ingin safar, maka kita disunahkan untuk salat 2 rakaat meminta kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan kita memohon kepada Allah, apakah hari ini atau ya pada pekan ini kita akan keluar dengan niat memohon kepada Allah, jika safar kita baik pada hari ini, pada jam ini, maka berikan kebaikan itu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu buruk buat kita, Allah Subhanahu wa taala akan memilihnya untuk menghentikan tidak keluar. Dan ini adab di dalam ya safar kita sebagai seorang muslim, meminta kebaikan kepada Allah. Jadi salat 2 rakaat ini adalah salat sunnah, selain daripada salat-salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang musafir, an yatuba ila Allah Azza wa Jalla min kulli musibatin amaliha. Kita sebagai seorang musafir hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita keluar dari setiap apa yang menimpa kita dari amalan kita. Jadi min kulli musibatin amaliha, dari apa yang kita lakukan di dalam melakukan suatu perbuatan, apabila perbuatan itu yakni mendapatkan dosa dan maksiat, mendatangkan maksiat, mendapatkan yakni dosa, maka kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita keluar safar. Maka hendaknya dia memohon ampun kepada Allah. Yastaghfirullah min kulli dhanbin iftarafa. Dia mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Alasannya para ulama menjelaskan, fa innahu la yadri madza wara safarihi, karena tidak tahu di dalam safar kita, di dalam kita menjadi seorang musafir, apa yang akan terjadi nanti. Apakah kita tidak balik lagi, tidak pulang kembali kepada kota yang kita tempati, yang kita tinggali? Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yakni akan menghapuskan, kita mohon ampun kepada Allah. Maka ini adabnya kita taubat kepada Allah, karena tidak tahu apakah kita selamat dari perjalanan kita, selamat kita kembali kepada keluarga kita, dan kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika datang seruan jihad, mereka ingin keluar, mereka berpesan kepada keluarganya, lalu banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyadari jika mereka selamat, maka dia akan bertemu kembali dengan keluarganya, dengan karib kerabatnya. Kalau tidak, niscaya dia telah bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa yang dia telah pernah lakukan. Dan ini adab sebagai seorang muslim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab yang ketiga disebutkan oleh al-mu'arif, an yarudda al-mazalim wal amanat ila ashabiha. Ini hendaknya kita mengembalikan yang bukan hak kita, yang pernah kita zalimi, kita pernah mengambil barang-barang orang lain, kita berikan yang bukan hak kita. Mazalim, orang yang pernah berbuat zalim, kalau kita mengambil barang, kita kembalikan.
Kalau kita pernah memukul orang, minta dihalalkan. Lalu hendaknya kita mengembalikan barang yang bukan hak kita atau amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan ini adabnya. Adab kita di dalam yakni safar. Salah satunya wa an yaqdiya duyunahu au yuwakkil min yaqdiha anhu. Salah satunya agar kita segera melunasi hutang-hutangnya. Kalau kita punya hutang, maka segera lunasi. Lalu kita mewakilkan salah satu di antara karib kerabat atau keluarga kita agar dia membayarkan kalau kita tidak lagi kembali dari safar kita. Dan kita berpesan kepada keluarga, ini masalah hutang, ya, wa an yusiya ahlahu bi khairin, dan dia berwasiat kepada keluarganya, tentunya berwasiat kebaikan. Kita sebagai seorang suami, ketika kita ingin safar keluar, maka kita berikan nasihat kepada keluarga kita, yakni nasihat-nasihat yang baik. Misalkan kita menasihati istri kita sebagai suami ingin safar, maka nasihati jangan menerima tamu yang bukan mahramnya. Ini satu nasihat bagi ya para istri jika suaminya keluar menjadi seorang musafir. Jika dia sebagai seorang ayah menasihati kepada anaknya agar dia mentaati Allah, melaksanakan salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusiya ahlahu bi khairin, agar dia menasihati kebaikan bagi keluarganya. Dan yang terpenting adalah kita mewakilkan, memberikan amanah kepada keluarga kita apabila kita memiliki hutang kepada orang lain. Karena masalah hutang, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, seseorang ketika dia meninggal lalu dia masih memiliki hutang, maka jiwanya masih tertahan. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqah yani bidayhi, jiwa seorang muslim itu terkekang, tertahan, yakni dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dibayarkan. Ini masalah hutang. Oleh karena itu kita ingin keluar, ingin safar, hendaknya apabila kita memiliki hutang, bayarkan terlebih dahulu. Jika tidak, kita memberikan amanah, mewakilkan bagi keluarga kita. Apabila kita tidak sampai lagi, tidak selamat lagi pulang ke tempat kita, maka biar keluarga yang menjadi ahli waris yang membayarkan hutang-hutang kita. Karena Nabi SAW menyebutkan, jika seorang anak Adam, seorang mukmin, ketika dia telah meninggal dunia sedangkan dia masih memiliki hutang yang belum diterbayarkan, maka jiwanya terkekang sampai hutang itu dibayarkan, hatta yuqda anhu. Ini yang harus diperhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh tentang masalah hutang, agar kita mendapatkan yakni kebaikan di dalam safar kita, tidak memiliki beban. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, adab kita di dalam kesehariannya.
hendaknya an yatazawwada di safarihi bil ma'i wat ta'ami wal mal. Kita berbekal apabila hendak keluar, berbekal dengan air, makanan, dan juga berbekal dengan harta. Ini yang dibutuhkan bagi seorang musafir. Air menjadi sumber bekal bagi seorang musafir. Makanan pun demikian menjadi bekal bagi seorang musafir. Dan harta pun menjadi bekal apabila kita menjadi seorang musafir. Dan ini yang harus diperhatikan agar kita selamat dari safar kita. Maka berbekallah dengan air, makanan, dan harta. Niscaya jika seseorang muslim yang dia minim di atas jadi keimanannya atau minim di atas ilmunya, jika dia safar tidak berbekal dengan air, makanan, dan harta, maka dia akan bermaksiat kepada Allah. Mungkin saja dia bisa mengambil jadi air, makanan, dan harta orang lain yang bukan haknya, karena dia tidak membekali diri di dalam keluar. Dia harus butuh yang namanya makanan, minuman, dan uang agar perjalanannya mendapatkan keberkahan dari Allah, agar perjalanannya tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mencuri yang bukan haknya, tidak mengambil, tidak berbuat zalim kepada yang bukan haknya. Yang paling penting kita berbekal yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang paling baik bekal diri seorang muslim adalah takwa. Yang dia mentaati Allah dan menjauhi larangannya dimanapun dia berada. Sampai Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya ketika sedang safar. Rasulullah SAW menyebutkan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun saja anda berada. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di majelis ilmu, tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya berkumpul dengan orang-orang saleh. Dimanapun kita berada, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebaik-baiknya bekal. Kemudian jemaah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzakumullah. Adab yang kelima, ini yastahabu lil musafir, disunahkan bagi seorang musafir, an yastahaba rifaqatan salihah fi safarihi yukhaffifuna anhu, yani wahastu tariq wa yusa'idunahu 'inda al-hajah. Disunahkan kita bagi seorang musafir mencari, memilih teman agar kita keluar menemani kita, yaitu teman yang baik, yang saleh. Ketika di dalam safar, agar dia meringankan dari beban kita di dalam perjalanan kita, membantu kita ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Yusa'idunahu 'indal hajah. Kita ingin membutuhkan suatu kebutuhan hajat, apabila kita ada teman, maka dia bisa membantu menyelesaikan hajat kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma 'alamu ma sara rakibun balin wahdah." Kalau sekiranya
manusia itu mengetahui apa yang aku ketahui di dalam kesendiriannya, maka niscaya tidak ada orang yang menunggangi kendaraan bagi orang yang musafir yang berangkat di malam hari sendirian. Maksudnya adalah agar kita safar itu minta ditemani dengan beberapa teman yang saleh. Sebagaimana penjelasan Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang beliau mengatakan, menjelaskan akan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan yanbaghi lil insani an yakuna ma'ahu rifaqatan fis safari wa alla yusafiru wahdah. Kata beliau, seyogyanya seorang muslim apabila dia hendak keluar safar, maka bersamanya lah ada yang menemaninya, temannya. Jadi maksud teman adalah kita mencari teman yang saleh di dalam safar kita, jangan bersendirian. Lalu beliau membawakan hadis yang mulia ini, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma 'alamu ma sara rakibun balidin wahdah." Kalau sekiranya seandainya manusia itu tahu apa yang dia ketahui di dalam kesendiriannya, niscaya tidak ada orang yang menunggangi kendaraan musafir yang berangkat di malam hari sendirian. Kalau dia tahu, maka niscaya orang yang keluar sendirian dia akan takut. Karena kita tidak tahu ada apa di dalam kita safar sendirian. Banyak kejahatan, banyak binatang buas atau yang semisalnya. Maka yanbaghi lil insani an yakuna ma'hu rifqatan. Hendaknya kita safar bersamanya ada teman. Tentu yang diinginkan adalah rifqatan as-salih fis safari. Teman yang baik di dalam safar kita. Kita memilih. Jangan sebatas memilih teman safar yang punya kendaraan, yang punya uang, namun dia toleh. Itu tidak baik. Tentu dia akan menjerumuskan kita kepada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang dilihat agamanya, dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman keluarnya safarnya dengan orang-orang yang maksiat, maka dia akan mampir kepada sesuatu yang sifatnya maksiat. Namun jika dia berteman keluar safar dengan orang yang saleh, niscaya dia tidak mungkin dia melangkahkan kakinya kepada yang haram. Tentu dia akan menggiring bersama-sama menjadi orang yang saleh. Ini adabnya agar kita tidak safar sendirian. Lalu yang keenam, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istahabu lil musafirin, disunahkan bagi orang yang ingin keluar dari kotanya sebagai seorang musafir, idza kanu salasatun fa aktsaru an yu'ammiru ahaduhum alaihim fadzalika ad'a ila intizami umuri. Apabila kita sebagai seorang musafir disunnahkan jumlahnya mereka lebih daripada 3 orang. Apabila kita ingin keluar, lalu ada beberapa lebih dari 3 orang, maka disunnahkan kita mengangkat salah satu pemimpin, yaitu amir di dalam perjalanan kita. Karena hal ini dapat mempermudah segala urusannya, mengatur ilintizami umuri. Dia mengatur segala urusannya. Kalau dia mengangkat satu pemimpin, tidak ada perselisihan ketika berjalan. Kita ambil arah utara, kita ambil arah selatan. Namun apabila kita mengangkat satu pemimpin, maka dia akan mengarahkan dan tidak akan berselisih. Dan ini yang disunahkan.
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safari falyu'ammiru ahaduhum." Apabila keluar seseorang ingin safar, ternyata lebih dari 3 orang, maka kita diperintahkan mengangkat satu pemimpin untuk mempermudah di dalam urusan kita, di dalam perjalanan kita. Diangkat satu pemimpin. Dan ini sunnahnya, adab di dalam kita menjadi seorang musafir. Kemudian yang selanjutnya, adab yang ke-7 di dalam adabus safar, istahabus safar awal an-nahar wa awal al-lail. Disunahkan kita safar itu hendaknya pergi pada pagi hari atau sore hari. Awalun nahar ini di awal siang, maksudnya adalah pagi hari. Di awal malam adalah sore hari. Kenapa kita memilih pada pagi hari safar atau di awal malam sore hari? Ada alasan di dalam, kita keluar di pagi hari atau di sore hari. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alasannya kita keluar di pagi hari, kita ingin mendapatkan barakah, keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah ya Rabb, berkahilah untuk umatku pada waktu pagi. Maka pagi hari itu adalah waktu keberkahan. Jika seorang muslim keluar ingin berdagang, ingin bekerja, ingin mencari maisha, maka keluarlah di pagi hari, karena dia telah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mendapatkan keberkahan. Ya Allah, yang berdoa langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini salah satu adab kita jika kita keluar pagi hari, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, barakah di dalam safar kita. Bagi pekerja, bagi pedagang, bagi pengusaha atau yang lainnya, jika dia mencari penghidupan di dunia, maka keluar di pagi hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan barakah di dalam perdagangannya, di dalam pekerjaannya, berdasarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, alaikum biduljah fa innal arda ini tutwa bil laili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian memanfaatkan waktu senja karena bumi dilipat ini pada waktu malam hari. Di sore hari kita diperintahkan untuk keluar kalau ingin safar. Kenapa? Manfaatkan waktu, karena bumi, kata Nabi SAW, akan dilipat dari siangnya, dari matahari tenggelam, yaitu di malam hari. Tentu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjaga sebagai seorang musafir, jangan keluar
ya di malam hari, apalagi keluarnya sendirian, maka hendaknya cari teman. Kalau kita ingin safar keluar, maka wadulja disebutkan catatan di situ awal lail, yani wakila al-lail kullah. Ada yang mengatakan wadulja alaikum bidulja, maksudnya adalah manfaatkan waktu luang, yaitu di awal malam, yaitu di sore hari, atau sebagian ada yang mengatakan yaitu malam seluruhnya. Ini yang harus kita jaga adab di dalam safar yang ke-7. Lalu kita masuk safar, adab safar yang ke-8. Al-mu'alif menyebutkan yang ke-8, yustahabu lil musafir idza arada safaran an yudi'a ahlahu wa aqaribahu wa asdiqaahu. Apabila kita sebagai seorang musafir disunnahkan hendak keluar, maka salah satunya kita berpesan, mengucapkan atau berwasiat kepada keluarga, karib kerabat dan teman-teman. Jadi mengucapkan an yudi'a bisa dimaknai mengucapkan selamat tinggal, atau dia berpesan, dan ini yang dilakukan Nabi, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu wa yaqul, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akan hal ini dan beliau mengatakan jadi kepada keluarganya, istaudi'ullaha dinaka wa amanatak wa khawatima a'malak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika kita hendak safar, kita memohon kepada Allah kebaikan, lalu kita mengucapkan istaudi'ullaha, aku titipkan kepada Allah. Apa yang dititipkan kepada Allah? Dinaka, agamamu. Lalu dititipkan wa amanatak, amanah, dan juga wa khawatima a'malak, dan penutup amalan-amalan perbuatanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kita berpesan menitipkan agama kita, menitipkan amanah kita, amalan-amalan terakhir kita. Kita berbicara dan kita memberikan ucapan ini kepada keluarga, teman, ataupun yang dekat dengan kita, agar menjaga agama Allah, agar dijaga amanah-amanah, tidak boleh disebarkan, dan menjaga amalan-amalan kita terakhir. Ini yang harus dijaga. Terkadang seseorang ketika orangnya nggak ada, dia tidak menjaga amanahnya, dia tidak menjaga amalan terakhir yang dia lihat. Hendaknya kita sembunyikan apabila dia telah berbuat sesuatu yang melanggar dari syariat. Jaga amanahnya, kemudian dijaga amalan-amalan yang terakhir yang dia lakukan. Maka di sini yang dia harus lakukan sebagai yang mendapatkan amanah. Lalu yang ke-9, adabnya idza arada al-musafiru, yani rukub ad-dabbatihi min sayyaratin aw ta'irah aw nahwuhuma falyusammillah. Apabila seorang musafir itu hendak naik kendaraannya, baik di dalam kendaraannya mobil, pesawat atau yang lainnya, maka ucapkanlah bismillah. Bismillah, meminta perlindungan kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza istawa 'alaiha falyukabbir salasan. Apabila dia naik
di dalam perjalanannya menanjak, maka besarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar 3 kali. Summa yaqul du'a, yani kemudian dia berdoa, yani dengan doa safar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahib fi safri wal khalifatu fi ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i safar wa kabatil manzari wa su'il manqalab fil mali wa ahli. Hendaknya kita berdoa kepada Allah, doa apabila kita hendak safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan kami dari kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan dikembalikan. Yang menundukkan kendaraan kita yang kita bisa naik di atasnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa, dan kita memohon kepada Allah di dalam safar kita ini safar yang baik, dan kita safarnya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal amal ma tarda, dari amalan yang diridai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hawwin alaina, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadfi 'anna bu'dahu. Ya Allah, hawwin alaina, mudahkan, yani safarana, mudahkan dari perjalanan kami. Hadza wadfi, yani 'anna bu'dahu, dan dekatkanlah bagi kami jarak yang apabila jarak itu jauh. Allahumma anta sahibu fis safri, ya Allah, engkaulah teman di dalam perjalanan dan pengganti di tengah-tengah keluarga. Allahumma anta sahibu fis safri, engkaulah ya Rabb sebagai pengganti, yakni bagi keluarga kita, bagi keluarga kami. Engkaulah teman, sebaik-baiknya teman. Wa khalifatu fi ahli, yang sebagai pengganti, petunjuk untuk kita. Allahumma inni a'udzu bika, dan kita memohon kepada Allah, yani min wa'sa'i safari wa kabatil manzari wa su'il manqalabi fil mali wa ahli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala wa'sa'is safar, kesusahan di dalam safar, wa kabatil manzar wa su'il manqalabi fil mali wa ahli. Dan juga kita berlindung kepada Allah, berlindung kepadamu ya Rabb dari tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluar. Kita berlindung kepada Allah dari segala kesusahan di dalam perjalanan yang kita, dari tempat kembali kita menyedihkan, dan kita berlindung dari pemandangan yang buruk dari harta. Ini kita berlindung karena tidak tahu tadi kita setelah pulang kemudian ternyata tempat kembali kita menyedihkan. Entah tempat kita digusur, terbakar, harta kita hilang, hangus, dan yang semisalnya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, jadi min wa'sa'is safar wa kabatil manzar
wa su'u munqarabi fil mali wa ahli. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya perjalanan, yakni dari yang tidak kita senangi ketika kita pulang dari harta dan keluarga kita. Dan ini salah satu adabnya agar kaum muslimin dia disunnahkan untuk membaca doa ketika dia safar. Kemudian ikhwani wa akhwatu fid din, azakumullah, adabus safar yang ke-10, adab safar yang ke-10. Yustahabu takbir inda su'udi wa tasbih, yani anil hubuti. Disunnahkan kita takbir ketika kita menanjak di dalam kita berjalan, dan kita mengucapkan tasbih apabila kita turun. Kalau jalan itu kita menanjak naik terus, maka disunahkan untuk mengucapkan takbir. Kalau jalan itu turun, kita mengucapkan tasbih. Apabila nanjak, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila jalan itu turun, Subhanallah, Subhanallah. Ini sunnahnya. Kerana berdasarkan hadis dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana dia berkata, kunna idza sa'idna kabarna wa idza nazalna sabbahna. Kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami safar, kemudian jalannya menanjak naik, maka kami membesarkan Allah, takbir kepada Allah. Wa idza nazalna, apabila kami turun dari perjalanan, maka sabbahna, kami mengucapkan tasbih. Dan ini sunnah, harus diperhatikan. Naik ucapkan takbir. Sesungguhnya apa? Apabila naik, tidak ada yang besar selain Allah. Semakin tinggi, tidak ada yang besar selain Allah, tidak ada yang tinggi selain Allah. Sebagaimana kisahnya Fir'aun, dia ingin melihat, yakni Tuhannya Musa. Dia membuat jadi gedung yang sangat tinggi, dia ingin melihat Tuhannya Musa. Tidak ada yang lebih tinggi, yang tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita, yakni di dalam salat kita mengucapkan Allahu Akbar, dan itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, ikhwani fiddin, yustahabu al-musafiru an yad'u asna as-safari. Disunahkan bagi seorang yang musafir agar dia berdoa pada saat yakni keluar safar. Lianna da'watahu mustajabah, karena doa orang yang sedang keluar perjalanan, seorang musafir, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sebagai seorang musafir banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kerana doa ketika orang yang sedang safar, doanya diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salasun, yani da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak yakni diragukan lagi, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang sedang terzalimi. Ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang terzalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang musafir. Ini apabila dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Dan yang ketiga, da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya.
Apabila dia berdoa untuk anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dan ini 3 doa yang tidak diragukan lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syakka fi hinda. Jadi da'awatin mustajabat. Doanya akan diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah apabila kita keluar. Doa kebaikan. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan dari doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Yang ke-12, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza ihtaja al-musafir lil mabit aw ar-raha asna as-safari fa alayhi ibti'ad 'an at-tariq. Idza ihtaja al-musafir, apabila seorang musafir itu ingin membutuhkan untuk apa? Lil mabit, untuk bermalam. Aw raha, atau dia sekedar istirahat. Asna as-safari, dalam perjalanan, fa alaihi ibti'ad, maka hendaknya dia menjauhkan anit tariq, dari jalan. Enggak boleh dia tidur di tengah jalan, tidak boleh dia istirahat di tengah jalan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza arrastum ay nazaltum lirraha." Maksudnya adalah apabila kalian turun dari kendaraan hendak istirahat. Idza arrastum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattanibut tariq." Maka jauhkan dari jalan. Jauhkan jalan. Fa innaha turuqud dawabi wa ma'wal hawami bil laili. Karena sesungguhnya jalan itu bisa juga sebagai jalannya para binatang melata dan juga para binatang di tengah malam. Berbahaya juga. Ada binatang yang lewat, kalau antum tidur tengah jalan, kemudian mobil lewat, mata mutu nanti antum. Maka hindari ini, agar kita ingin istirahat, ingin bermalam, hindari di tengah jalan. Yang ke-13, idza qada al-musafiru hajatahu wa gharadahu min as-safari fa alayhi ta'jil bil 'udati ila ahli. Apabila seorang musafir ini yang telah sampai tujuannya, kebutuhannya telah sampai dan menunaikan dari keperluannya dari safar yang dia lakukan, maka fa alayhi ta'jil bil 'udati ila ahli. Hendaknya dia segera pulang ke keluarganya. Segera kalau sudah selesai urusannya, maka pulang. Jangan malah ngelayat. Segera pulang. Berdasarkan hadis ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila salah seorang kalian telah selesai menunaikan hajatnya, kebutuhannya dari safarnya, yang kemudian hendaknya dia segera kembali ke kampung halamannya, pulang ke rumahnya. Kalau dia selesai dari safarnya. Maka hadis yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama, yang mana para ulama mengatakan, matara Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan fi salahud dini awid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dari apa-apa kebaikan di dalam agama maupun di dalam dunianya, illa wa wajjahu ilaihi wa hassahu alaihi, kecuali ada sesuatu yang dijelaskan oleh Nabi, wa ma taraka syarran yadurru bil mu'min fi dinihi aw dunyah.
Nabi SAW meninggalkan keburukan, mudarat di dalam agamanya bagi seorang muslim, baik itu di dunianya, illa wahadzara minhu, kecuali akan diajarkan, akan diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka salah satu para ulama menjelaskan, wa fi hadzal hadis, sebagaimana hadis ini dijelaskan, yadhkuru sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan anna safara ila baladin ukhra, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam safar ke kota lain, ghairi biladil iqamati juz'un minal azab, lalu kata Nabi, selain dari yakni kota yang dia berdiam di situ, maka juz'un minal azab, sesungguhnya safar itu bagian daripada azab. Safar itu bagian daripada azab. Nabi SAW menyebutkan juga dalam riwayat Muslim, yakni as-safaru yakni qit'atun minal azab. Safar itu bagian, ya, sepotongnya bagian daripada azab. Safar ada bagian dari azab. Apa yang dimaksudkan? Wal muradu bidzalikal azabu, yakni ad-dunya. Yang dimaksudkan adalah azab ketika di dalam dunia. Di dalam dunia kita mendapatkan azab. Maksudnya adalah Nabi SAW menyebutkan, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang dimaksudkan azab ketika kita safar, kita susah makan, kita akan irit biasanya, tidur susah, minum susah. Maka itu yang disebutkan bagian daripada yakni azab, ya, lima fihi minal mu'adah al-hadhi wal bardi wal khawfi wal mufaraq, baik itu di dalam, ya, keselamatannya, kemudian dingin di luar, dan ini yang dimaksudkan bagian daripada azab. Jadi seorang musafir itu ketika dia keluar, maka ada yakni azab bagi dirinya. As-safaru qit'atun minal azab. Kalau kita safar, kita akan mengirit makanan, menghemat makanan, minuman kita akan menghemat. Susah tidur, tidak tenang, dan semisalnya, itu bagian daripada azab kita di dunia. Sulit. Makanya diperintahkan para ulama menjelaskan, apabila selesai, maka pulang langsung ke rumahnya, karena dia akan merasakan lagi kesenangan, bisa makan, ya, tidak dibatasi, mungkin dia bisa tidur nyenyak. Maka Nabi SAW menyebutkan, fa idza qada ahadukum yani nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi, apabila selesai di antara kalian dari safarnya, maka segeralah pulang ke kampung halamannya, pulang ke rumahnya, falyu'ajjil ila ahlihi, agar kita mendapatkan lagi kebahagiaan, mendapatkan lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, yustahabu lil musafir idza raja'a ila ahlihi alla yadkhul alaihim lailan illa idza akhbarahum. Ini disunnahkan bagi seorang musafir apabila dia kembali pulang ke kampung halamannya, untuk tidak masuk rumahnya di malam hari, tidak pulang di malam hari, kecuali sebelumnya sudah diberitahu terlebih dahulu. Kenapa larang ini di zaman Nabi? Bagaimana kita ingin mengetahui, ingin mengkabarkan orang di rumah? Sulit. Zaman Nabi, zaman sahabat, tidak ada yang namanya handphone. Maka pada saat ini boleh kita keluar atau pulang, ya, ke rumah kita dari safar kita, asalkan kita memberitahu terlebih dahulu orang yang ada di rumah. Ini alasannya tidak boleh kita datang pulang pada malam hari, berdasarkan hadisnya dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan. Nabi melarang seseorang yang dia pulang jadi kepada keluarganya di malam hari.
dilarang dia untuk keluar, untuk pulang di malam hari. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yatruqu ahlahu, kana la yadkhulu illa udwatan aw yani ashiyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengetuk pintu keluarganya di malam hari, tidak pula masuk ke rumahnya setelah pulang dari berpergian, kecuali pada waktu pagi atau pada sore hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di malam hari. Maka di zaman Nabi dilarang itu, karena malam hari adalah malam yang suatu masa yang rentan pada masa itu, gelap, tidak ada lampu. Di zaman kita mungkin sudah enak. Namun ada alasan bagi kita sebagai seorang suami, seorang yang sudah berumah tangga, maka hendaknya adabnya kita beritahu kalau kita pulang malam. Namun yang Nabi SAW ajarkan adabnya pulang pada pagi hari atau siang hari atau di sore hari. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, alasannya kaitan tashito yani sa'iyatu wa tastahidda al-mughibah, agar keluarganya itu menyiapkan waktu terlebih dahulu untuk merapikan diri, berhias atau menyisir rambut atau bersolek bagi suaminya. Ini bagi orang yang sudah berumah tangga. Jadi itu yang disunnahkan. Alasannya kai tantashita asy-sya'isa, jadi asy-sya'isa wa tastahidda al-mughibah, agar dia bisa menyiapkan, berhias, merapikan rumah. Bagi seorang istri dia bisa bersolek untuk suaminya, karena pada istri keluarga yang ditinggalkan dengan waktu yang lama dia akan rindu bercengkrama dengan istrinya. Ini bagi yang sudah bersuami, istri kemudian suami yang sudah beristri. Bagi bujang jangan. Namun yang ke-15 kita habiskan, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, yang terakhir disunahkan, yani yusannu lil musafir hina usurihi min safari an yadhhaba ila yani al masjid wa yusalli fihi ra'ataini. Disunnahkan apabila kita sebagai seorang musafir kemudian kita telah sampai dari safar kita, agar kita pergi menuju masjid, mendatangi masjid, yang kemudian kita salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah, berdasarkan dari jalan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fayusalli yani fihi ra'ataini. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai dari safarnya, dari berpergiannya, beliau mengawali yani dengan masjid salat 2 rakaat. Jadi salat 2 rakaat. Dalam lafaz yang lain ada tambahan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza qadima min safarin, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dari safarnya, yani duhan dakhalal masjida, pada waktu duha. Maka Nabi itu datang tuh pada waktu duha, pada pagi. Nabi langsung masuk ke masjid. Masuk ke dalam masjid, yani fasalli, yani ra'ataini qabla an yajlisa. Beliau salat 2 rakaat sebelum beliau duduk. Maka dalam hadis ini para ulama mengambil faidah, mengambil pelajaran di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mualliman wa murabbiyan, Nabi sebagai seorang guru dan pendidik yang paling baik buat kita. Wa min dzalika annahu alamana adab as-safar, sebagaimana Nabi mengajarkan kita adab-adab di dalam safar, war ruju' minhu, dan ketika pulang dari safar.
kaifa naf'alu 'indal yani 'udati ila ahli? Apa yang kita harus lakukan ketika kita pulang dari safar? Maka hadis ini menyebutkan agar kita disunnahkan yani untuk salat 2 rakaat sebelum kita yani pulang ke rumah. Maka Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau memang rumahnya berdampingan dengan masjid. Beliau yani salat 2 rakaat yani qabla an yajlisa, sebelum beliau duduk. Maksudnya salat 2 rakaat lalu beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dan menemui keluarganya. Ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Faidahnya, salah satu penjelasan para ulama, kita salat 2 rakaat salah satunya syukran lillahi azza wa jal ala ni'matil wusuli bis salamah. Itu alasannya, agar kita mensyukuri nikmat Allah atas keselamatan diri kita, selamat sampai ke rumah kembali. Ini salah satu rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan, disunnahkan untuk salat 2 rakaat sebelum kita masuk ke dalam rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja adab yani yang kita pelajari, yang kita baca dalam Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, yakni adab safar. Mudah-mudahan ada manfaat dan faidahnya, ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.